Perkenalkan, nama saya Nitin Luman Tobing dengan NIM 193020204032. Nah, pada saat ini saya akan memberikan materi mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Yuk, kita simak videonya. Dalam materi pemakaian huruf, kita akan membahas yang pertama, yaitu huruf abjad. Yuk, kita simak videonya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita akan membahas mengenai huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, huruf vokal yaitu merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Ada 5 huruf vokal terdiri, yaitu yang pertama huruf A, I, U, E, O. Nah, huruf konsonan yaitu huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Huruf konsonan tersebut terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai huruf diftong. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Nah, yang selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing dari huruf tersebut melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Nah, untuk yang F-nya kita akan membahas mengenai huruf kapital. Dari huruf kapital ini yang pertama ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Semisal nih contoh kalimatnya, saya pergi ke pasar. Huruf S dalam kata saya itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Contohnya, Nita pergi ke pasar.
Nita N dalam huruf tersebut digunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Jika ada dalam sebuah kalimat ada tanda kutip, nah huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama bangsa, suku, dan bahasa. Semisal nih, bangsa Indonesia. Nah, kata bangsa atau kata B dalam kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Nah, yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, huruf kapital juga sering dipakai dalam nama geografi, jangan sampai lupa ya. Yang ketujuh, huruf kapital juga dipakai sebagai unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Nah, contohnya ini, gelarnya itu sebagai direktur. Kata D itu menggunakan huruf kapital. Atau huruf kapital juga sering dipakai dalam gelar seseorang, misalnya MPD. M pada huruf tersebut menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang kedelapan, huruf kapital dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kelompok, dan kata dalam kalimat. Materi ketujuh dalam pemakaian huruf yaitu huruf miring. Yang pertama, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar, dan dikutip dalam tulisan atau termasuk juga tulisan miring ini tersering juga kita jumpai dalam daftar pustaka. Semisal, dalam judul buku sering kali kita temukan suatu kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, materi terakhir dalam pemakaian huruf yaitu huruf tebal. Huruf tebal ini sering juga kita temukan sebagai untuk menegaskan dalam suatu kalimat atau menggunakan huruf tebal ini digunakan sebagai untuk menunjukkan intisari dalam suatu kalimat atau paragraf. Nah, yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan dalam suatu kalimat yang sudah ditulis miring. Nah, yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Jadi ini juga sering sekali kita temui dalam contohnya ini makalah. Dalam makalah sering kali kita temukan penegasan-penegasan huruf atau kalimat dengan menggunakan huruf tebal. Nah, yang kedua kita akan masuk pada materi penulisan kata. Dalam penulisan kata, kita akan membahas namanya yang pertama kata dasar. Nah, kata dasar ini adalah kata dasar yang dituliskan sebagai satu kesatuan. Yang kedua, itu ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang pertama, imbuhan itu ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga ada kata ulang. Nah, kata ulang ini bentuk ulang tulisan menggunakan tanda penghubung atau tanda garis kurang di antara unsur-unsur yang ada. Yang keempat ada gabungan kata. Nah, dalam gabungan kata ini, yang pertama yang perlu kita bahas yaitu unsur gabungan yang kata yang lazim disebut dengan kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah satu pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda penghubung atau tanda garis di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran.
Yang keempat, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Nah, materi kelima yaitu pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan membahas pemenggalan kata dasar yang dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan katanya itu dilakukan antara kedua huruf vokal tersebut. Yang kedua, huruf diftong I, au, e, dan oi tidak boleh dipenggal. Yang ketiga, di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, maka di antara huruf vokal pemenggalannya itu dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Yang selanjutnya, jika di tengah kata dasar Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kata depan. Nah, kata depan ini ada banyak. Yang pertama itu ada kata depan seperti, ada kata depan di, ada kata depan de, ke, ada kata depan dari, dan masih banyak lagi. Dan itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tan ditulis serangkai dengan mengikuti kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Materi yang ke-8 kita akan membahas mengenai singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Yang kedua, singkatan terdiri dari huruf awal. Setiap kata melambangkan pemerintahan, tata negara, lambang pendidikan, dan masih banyak lagi itu ditulis dengan huruf kapital dan tanda titik. Yang ketiga, singkatan terdiri dari 3 huruf atau lebih yang diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan terdiri dari 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia. Nah, dalam lambang kimia ada satuan ukuran, ada takaran, ada timbangan, dan ada mata uang yang tidak boleh diikuti tanda titik. Yang keenam, akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Materi yang selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti ku dan mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, materi yang terakhir dalam penulisan kata yaitu kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, sekian materi yang boleh saya sampaikan mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Semoga kita dapat melakukan penulisan huruf dan pemakaian kata dalam bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat.